Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin semua, kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, pokoknya semua saja, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmatnya ataupun selalu dalam lindungannya. Amin. Alhamdulillah, aku sampaikan kita bisa bertemu kembali melalui channel kita ini, yaitu channel M Solayo Ngaji. Dalam pertemuan kali ini kita melanjutkan pada pembahasan kita yang kemarin, yaitu sampai pada rukun Islam yang keberapa ya? Oh, untuk yang pertama, rukun Islam yang pertama udah selesai. Berarti sekarang masuk pada pembahasan rukun Islam yang kedua. Oke, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, langsung saja kita masuk pada pembahasan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat, ya, yaitu yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Itu rukun yang pertama, membaca syahadat. Terus untuk rukun yang kedua yaitu asani utawi kang kaping pindho iku iqamus sholati, yaitu jumenengaken, mendirikan sholat, ya. Jadi untuk rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Setelah kita bersaksi, bersyahadat, ikrar sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita percaya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Langkah berikutnya, kewajiban kita berikutnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu yang menjadi kewajiban kita yang kedua sebagai rukun Islam yang kedua, yaitu kita menjalankan sholat 5 kali sehari semalam, ya. Sholat adalah suatu ibadah yang dimasukkan pada rukun Islam. Kenapa sholat itu dijadikan rukun Islam? Yaitu menempati posisi yang kedua setelah bersyahadat. Emang kalau kita pikir-pikir, kalau kita amati, sholat adalah suatu amalan atau perbuatan ibadah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat punya keistimewaan, punya banyak kelebihan-kelebihan atau keistimewaan tersendiri dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh keistimewaan ibadah sholat. 1. Dari segi historisnya saja udah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, berpuasa, jihad, perintah mengerjakan segala kebaikan, dan perintah-perintah semua ibadah itu melalui wahyu yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Akan tetapi khususnya sholat itu tidak melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, akan tetapi secara langsung mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi disuruh menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu melalui peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra wal Mi'raj, ya. Dimana Isra dan Mi'raj itu yang terjadi di bulan Rajab, yaitu bertepatan di bulan sekarang ini, ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, sholat adalah suatu ibadah yang bakal pertama kali dihisab atau dihitung, atau dengan kata lain, ibadah yang pertama kali dipertanggungjawabkan pada seorang hamba di hadapan Tuhannya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu keistimewaan daripada ibadah sholat. Untuk yang kedua, sholat adalah suatu ibadah yang bakal pertama kali dihisab atau dihitung, atau dengan kata lain, ibadah yang pertama kali dipertanggungjawabkan kepada seorang hamba di hadapan Tuhannya atau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti sebelum amalan-amalan ibadah yang lain dipertanyakan atau dihitung atau dipertanggungjawabkan, maka ibadah sholatlah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan. Itulah salah satu keistimewaan atau kelebihan daripada ibadah sholat. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, sholat di samping amal ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan, sholat juga merupakan ibadah yang sekaligus menjadi barometer untuk semua amal ibadah-ibadah yang lain. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah semua amal ibadah-ibadah yang lain. Dan jikalau sholatnya buruk atau rusak, maka rusaklah semua amal ibadah-ibadah yang lain. Hal ini yang dinyatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah wa hiya sholat. Perbuatan atau ibadah seorang hamba yang akan pertama kali dihitung atau dihisab nanti pada hari kiamat, yaitu sholat. Dan apabila wa idza shaluhat, dan apabila sholat itu baik, shaluhasa iru amalik, maka akan baik pula seluruh amal ibadah-ibadah yang lain. Wa idza fasadat, dan apabila sholat itu rusak atau sholatnya buruk, fasadasa iru amalik, maka akan rusak pula amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat adalah suatu ibadah yang bakal pertama kali nanti dipertanggungjawabkan atas seorang hamba di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus akan menjadi barometer pada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain, di mana apabila sholat itu baik, maka baiklah semua amal-amal yang lain. Dan apabila sholat itu jelek atau buruk, maka buruklah semua amal-amalan ibadah yang lain. Itulah salah satu dari beberapa keistimewaan ibadah sholat. Untuk yang keempat, sholat adalah suatu ibadah yang menjadi tiangnya agama. Itulah pentingnya sholat. Hal ini dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, yaitu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama.
as-sholatu utawi sholat iku imaduddin, yaitu tiangnya agama ya. Faman aqomaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Faman hadamaha, maka barang siapa yang menghancurkannya, menghancurkan sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh telah menghancurkan agama. Itulah keistimewaan berikutnya tentang ibadah sholat. Oleh karena itu pantas saja sholat ini dijadikan rukun Islam, menempati posisi yang kedua. Setelah kita bersyahadat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Untuk keistimewaan berikutnya, sholat adalah suatu ibadah yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini dinyatakan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ya. Di sana disebutkan ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu ibadah sholat. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan panduan, sesuai dengan ajaran, dengan khusyuk sampai hati, aktif, tekun, tidak pernah absen, maka ibadah sholat tersebut akan punya dampak, akan berefek pada pencegahan dari perbuatan-perbuatan yang keji serta perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itulah salah satu atau beberapa keistimewaan ibadah sholat. Dan itu masih banyak ya, untuk keistimewaan ibadah sholat masih banyak yang tidak sempat saya sampaikan di sini ya. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, mungkin hanya itu dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ini dianggap penting, dianggap bermanfaat, silakan share, silakan komen, silakan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat semua, teman-teman semua tetap bisa update untuk video terbaru setiap aku upload video di channel kita ini. Oke, sekian dulu, sampai jumpa nanti di session berikutnya atau di video yang akan datang. Saya sebagai manusia biasa, bila mana ada tutur kata, tutur sapa yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, wabillahi taufiq wal hidayah, ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.